Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Widiasari Putri dari Prodi Bahasa Inggris semester 1 kelas A. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Desa Kadudamas yang bertepatan di Jalan Raya Cirintan, Gunung Kencana, kilometer 3 Cilayang Pasar. Jadi Desa Kadudamas diambil dari salah satu nama daerah pertanian di desa kami. Tepatnya di Kampung Cigintung, Seberang, RT 18 RW 7, Kecamatan Cirintan. Desa Kadudamas merupakan pemekaran dengan unit 1. Pada awalnya, Desa Kadudamas merupakan salah satu wilayah desa yang sangat luas. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk serta kebutuhannya, pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Maka pada tahun 1987, Desa Kadudamas dimikrarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Kadudamas dan Desa Cempaka, sebagai desa pemekaran. Ada 2 kejadian yang sangat kelam pada masa terjadinya pemberontakan Tentara Islam Indonesia atau TII. Tahun 1960-an. Meskipun pusat terjadinya pemberontakan Jawa Barat, namun beberapa kelompok militan dari organisasi itu sampai juga ke Desa Kadudamas yang berada di Kecamatan Cirintan. Awal kedatangannya kelompok ini tidak banyak, hanya beberapa orang saja, karena mencoba menerapkan syariat Islam dengan meramaikan masjid dan ceramah-ceramah keagamaan. Tidak sedikit masyarakat pun banyak yang terbujuk dan tertarik atas ajakan mereka, kemudian masuk pada kelompok mereka. Setelah mendapat banyak pengikut, mereka mulai berkelompok membentuk pasukan jihad yang dilengkapi senjata. Gerombolan ini bergerilya hendak melakukan pemberontakan pada masa pemerintahan itu. Dan karena sering bergerombol, itulah masyarakat Kadudamas pada masa itu menyebutnya dengan sebutan goromolan. Sebutan itu masih dipakai sampai sekarang, istilah zaman goromolan. Pada masa itu masyarakat mendapatkan ancaman dan tekanan yang luar biasa dari 2 pihak sekaligus. Dari gerombolan itu tersendiri sekaligus dari pemerintahan, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, oleh masyarakat dituduh sebagai pemberontak yang melindungi organisasi tersebut. Jadi sebaliknya dari pihak kelompok di gerombolan, masyarakat dianggap suka membocorkan rahasia keberadaan mereka, sehingga pada masa itu beberapa tokoh banyak yang jadi korban, di antaranya kepala desa yang memimpin pada masa itu yang bernama Lurah Suma. Beliau dibunuh dengan kejam. Dibunuhnya dengan cara kepalanya dipenggal sepulang dari hajatan oleh gerombolan. Ada lagi tokoh agama bernama Haji Ishak. Beliau kiai terpandang di desa, menjadi sasaran salah tangkap ketika itu oleh TNI. Jadi beliau disangka sebagai pemberontak sehingga ditembak mati oleh TNI pada masa itu. Bukan hanya itu, penderitaan warga diperparah dengan perampokan di sana-sini beberapa kali oleh gerombolan tersebut. Mereka menganggap masyarakat berpihak kepada pemerintah. Selain peristiwa yang memilukan ini, ada cerita kelam kedua, adalah sejarah terjadinya pembunuhan preman pasar atau jawara oleh masa tahun 2001. Ketika itu pemerintahan desa dipimpin oleh Jaromarta Obing Sofyan. Masyarakat merasa tidak nyaman atas sepak terjang jawara tersebut yang sering malak dan memeras pedagang di bertepatan dengan hari pasar desa. Jawara itu terbunuh di amuk masa. Apa yang telah dialami mereka, masyarakat pada masa itu, yang ada di masa lalu, merupakan rangkaian panjang cerita desa sebagai kekayaan sejarah dan asal-usul Desa Kadudamas sebagai desa yang telah ada dari dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya dan tidak melupakan tokoh-tokoh sejarah dan kearifan lokal dari Desa Kadudamas. Jadi mengapa saya mengambil
sejarah dari Desa Kadudamas, karena Desa Kadudamas adalah salah satu desa yang bertepatan di Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Karena itu saya menceritakan tentang Desa Kadudamas karena saya berasal dari Kecamatan Cirinten. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang saya ceritakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.